Itu di sebelah kiri yang tadinya suara angin gemuruh gitu ya Bang. Tiba-tiba jadi suara apa? Suara pesta. Kayak suara banyak orang lagi pesta di bawah. Maksudnya kayak pesta-pesta yang di pedesaan gitu, ada suara gamelan. Ada suara meriah banget ya Bang pokoknya. Sedangkan kita tahu pas kita senter itu cuma jurang lompong gitu. Gak ada pedesaan, gak ada apa. Rahasianya dari mana? Intinya dia ceritanya ke Fitri, ternyata adiknya itu jadi korban pesugihan orang tuanya. Jadi pesugihannya itu harus korbanin salah satu anaknya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Seperti biasa di malam kali ini gue udah menghadirkan narasumber nih yang memiliki cerita pengalaman horor ketika pendakiannya ke Gunung Slamet. Dan cerita di malam kali ini epic banget nih sob. Dua wanita yang tersesat di Gunung Slamet dan ternyata ada kaitannya dengan keluarga salah satu teman dari narasumber gue di malam kali ini. Wah, ini ngeri banget sih, dan gue juga penasaran apa yang bakal diceritain oleh narasumber gue pada malam kali ini. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih kita sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam, Kak Fitri. Malam Bang Mange. Waduh, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah selalu baik. Sehat Kak ya? Sehat, Bang Mange juga. Alhamdulillah sehat. Kak, kesibukannya lagi apa sekarang? Biasa sih kerja, ngurus bocil sama lagi proses penerbitan buku lagi. Oh, oke. Bulan apa tuh Kak kira-kira terbit lagi bukunya? Awal tahun Januari berarti. Januari 2026. Ya. Oke. Nah, buat teman-teman yang penasaran ataupun yang pengen mesen buku yang lagi dicetak lagi nih ya, Fit, itu gimana caranya, Fit? Bisa DM ke Instagram Fitri, Ipit Handayani. Oke. Nah, di malam kali ini mau menceritakan sebuah kisah pengalaman pendakian di Gunung Slamet ya. Iya, betul. Oke. Pada tahun berapa, Fit, kalau boleh tahu? 2019. 2019. Pendakian di Gunung Slamet sampai separah ini. Karena ada bawa soal keluarga. Oh. Itu yang bikin lebih ke sensitif sih gitu. Wah, gue penasaran nih apa yang bakal diceritain di malam kali ini karena ini menyangkut masalah keluarga ya. Iya. Ini pasti epic banget nih ceritanya. Namun, sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share, jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber di Besok Pagi, kirim cerita kalian melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orukannya jika tidak siap. Di sini aku mau ceritain pendakian aku tahun 2019 ya Bang. Tepatnya tuh di Gunung Slamet. Waktu ke Slamet ini sih hitungannya aku udah beberapa kali naik gunung ya sebelumnya ya. Nah cuman karena nggak ada teman barengan, kan biasanya sama teman-teman dekat rumah gitu ya atau suatu komunitas. Jadi mau nggak mau aku ikut open trip. Nah sayangnya pas lagi ikut open trip itu bener-bener gak ada barengannya juga, jadi daftar sendiri. Karena mikirnya oh yaudah nanti juga di trip kita dapat temen kok gitu. Nah di trip itu aku dapat temen tuh cewek, namanya Risya. Risya? Iya, umurnya nggak beda jauh sama aku. Nah waktu itu tuh tripnya itu pakai bus 1 unit, nggak pakai elf. Jadi di dalam bus itu ada beberapa trip gabungan. Nah, trip yang aku pakai ini pesertanya cuman ada 7 orang waktu itu. 7 orang tuh termasuk aku sama Risya. Nah, ceweknya kita aja nih berdua. Sisanya itu cowok semua. Nah, ya udahlah kita kayak biasa meponya di Uki Cawang waktu itu.
Cuman ada keterlambatan dari transportnya. Harusnya kan jam 8 tuh udah jalan ya. Ini jam 10 malam kita baru jalan nungguin bisnya datang. Waduh. Itu sempat pada misuh-misuhkan yang lain juga, pasti bakal mikir udah pasti bakal telat nih di trekking gitu ya. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi kan. Kita akhirnya nunggu sambil dibujuk-bujuk sama panitianya. Akhirnya datang tuh jam 10. Nah, pas datang udah buru-buru langsung naik semua. Nah, di situ karena pas di Mepo aku udah kenal sama Risya, ya udahlah duduk bareng sama Risya di dalam bus kan. Nah, seingat aku tuh yang di trip aku ini pesertanya itu kan ada 7 orang. Nah, aku, Risya, Dani, Dimas, terus 3 lainnya nih cowok nggak kenal namanya. Soalnya Dani, Dimas ini nantinya yang bareng sama kita di trek gitu. Nah, selama perjalanan ini ada ngobrol lah sama Risya kan, udah pernah naik ke gunung mana gitu kan. Oh, ternyata dia baru pertama kali naik gunung ini. Nah kan tujuan kita ini kan selamat via Permadi Guci ya waktu itu. Aku tanyalah kenapa naiknya selamat Permadi Guci gitu. Kenapa nggak yang lain aja kayak perawat atau gede, kayaknya menurut aku lebih cocok gitu buat pemula kan. Terus dia jawab, gimana ya, kayak kurang aja kalau misalkan ke sana. Lagian juga kayaknya selamat via Permadi Guci itu masih bisa lah ditempuh, gampang buat pemula, dia bilang gitu. Oh yaudah oke. Makanya aku ikut open trip kata dia kan, karena kan ada yang backing kan, panitia, aku nggak jalan sendiri, dia bilang gitu. Iya sih, ya moga aja lancar ya kataku gitu. Nah, tapi ternyata di perjalanan aja udah kendala. Kayaknya mungkin dari trip ini lagi agak bermasalah ya. Jadi pas kita keluar tol itu kan masih harus nempuh perjalanan 3 jam lagi ya buat nyampe ke base campnya. Nah, kita udah keluar tol nih. Pas keluar tol, pas udah masuk ke jalan raya yang biasa tuh, yang udah mau masuk pedesaannya, busnya mogok. Nah, emangnya juga sih selama perjalanan itu kita semua ngerasa ini bus udah agak bermasalah kan, kayak bus yang murah lah, udah lama gitu. Udah ada feeling takut kenapa-napa di jalan, taunya beneran mogok, nggak bisa jalan sama sekali. Itu jam 8 pagi yang harusnya kita udah sampai base camp gitu ya. Ini kita masih di tengah jalan. Mau nggak mau, nunggu tukeran bus yang baru. Ya, nah, masalahnya nunggunya itu lumayan lama. Kita kan istilah kata terlantar jam 8 pagi ya. Bus yang barunya ini datangnya itu jam 1 abis zuhur, jam 1 siang. Itu kita lama banget itu nunggu di pinggir jalan, sampai duduk-duduk lah sambil nungguin gitu ya. Nah, jadinya kan nyampe base camp sore dong Bang. Tuh ada kali jam 3-an lah sampai base camp. Karena kita nyampenya sore dan pendakian itu kan udah dijadwal ya. Berarti kan kita jatuhnya nanti trekking bakal malam kan gitu loh. Nah, tapi didiskusin dulu tuh bareng-bareng. Panitianya minta maaf ke semua peserta termasuk trip yang pokoknya yang sebus itulah ya. Nah, didiskusin mau nggak mau kita harus tetap trekking. Ya trekkingnya jadinya 3:30 sore kan. Jadi jatuhnya bakal malam. Dia bilang gitu. Kalau yang keberatan ya udah nggak usah naik, apalagi kalau misalkan ada perempuan yang lagi head atau apa gitu kan. Nah terus tuh karena kebanyakan cowok kan ya, itu kan ceweknya cuman ada aku sama Risya tuh, sisanya itu aku nggak kenal tuh yang dari trip lain itu ya. Nah, mereka sih oke-oke aja, nggak ada yang head atau apa. Dan panitianya ngebilangin ulang lagi, nggak apa-apa, jujur aja kalau ya ada yang head, biar nanti ini dikasih air lah sama yang pihak base campnya atau apa gitu, untuk jaga-jaga karena trekking malam takutnya rawan gitu. Ya udahlah, aku bilang aku lagi ada head nih, boleh deh mintain minumannya gitu. Walaupun sebenarnya lagi nggak yang, maksudnya udah lama lah, udah beberapa hari yang lalu ya, cuman ya udahlah minta aja gitu. Ya udahlah. Aku sama Risya tetap mutusin buat ikut karena sayang juga kan, udah bayar masa nggak jadi naik gitu. Tapi emang dikasih kompensasi sama si panitianya, kalau yang nggak naik nanti dibalikin duitnya setengah. Kalau mau tetap naik ya udah, intinya
Nah, dia bilang sampai pos 4 itu tempat camp, ya maksimal banget sih sebelum jam 12 malam harusnya udah bisa, kata dia gitu. Apalagi kan dia bilang kalau trekking malam biasanya lebih cepat. Ya udah, kita mulai pendakiannya itu setengah 4 sore, bareng-bareng tuh. Nah di situ kita masih bareng-bareng ramean, suruh rapet lah, namanya juga malam-malam kan, pada pakai headlamp masing-masing. Kalau yang dari trip lain itu mereka udah pada duluan karena banyak kan cowok kan, jadi langkahnya lebih cepat bang. Nah trip aku ini termasuk yang barisan paling terakhir. Nah apalagi aku sama Risya udah paling belakang banget itu. Nah, sweepernya ada namanya Bang Kojai, satu orang dari trip yang aku pilih ini. Tapi sayangnya pas dari pos 1 ke pos 2 kan masih bareng sama Dani sama Dimas tuh. Nih, aku, Risya, Dani, Dimas, sama sweeper ini, si Bang Kojai. Nah, ini kita berlima selalu bareng. Dari pos Rimba sampai ke pos 2. Ini udah kita paling terakhir ya bang ya, yang lain-lain udah pada duluan cepet. Dan tapi pas di pos 2-nya ini mungkin Dani sama Dimas kelamaan kali ya kalau ngikutin ritmenya aku sama Risya. Jadi pas mulai trekking lagi ke pos 3 mereka udah duluan. Sisalah di jalur itu cuman aku bertiga sama Bang Kojai kan, karena dia sweeper jadi ya tetap harus di belakang kan. Kata Bang Kojai, nggak apa-apa santai, tapi jangan terlalu santai karena kita malam kan, kalau terlalu santai geraknya takutnya hipo juga. Dia bilang kalau trekking malam fokusnya ke bawah aja, gak usah ngelihat kemana-mana, fokus ke jalur, terus hati-hati takut ada lubang atau apa gitu kan. Ya udah kita ikutin saran dari Bang Kojai dong. Itu posisinya aku di depan, Risya di tengah, Bang Kojai di belakang. Ya udah, kita fokus kan ya bang ke bawah, sambil itu perasaan sebenarnya udah nggak enak sih, namanya malam-malam gitu ya di Gunung Slamet, yang udah tau lah bagi yang suka, yang bisa ngerasain gitu sensitifnya itu gimana di Gunung Slamet tuh. Itu aku tuh ngerasa kayak banyak mata ngeliatin dari kiri sama kanan, sepi, manaan kita istilah kata wah di jalur ini kita cuma bertiga nih. Tapi rasanya itu sesek bang, kayak rame banget di pinggir gitu. Bukan suara, tapi ya berasa aja banyak yang natap dari atas ya, kiri kanan atas gitu. Tapi ya tetap aja kita harus jalankan. Paling baca doa dalam hati. Kalau Risya sih masih biasa aja, dia nggak ada ngomong, nggak ada ngeluh apa-apa gitu ya. Saking kita fokusnya ke bawah, itu kita sampai nggak sadar kalau ternyata Bang Kojai itu nggak ada di belakang kita. Loh? Nah, ini yang bikin kita kaget kan, kita udah mulai kecapean nih kan. Terus emang kita juga nggak banyak ngobrol kan. Kalau yang pas awal-awal trip kan kita pakai sistem hitungan ya. Cuma kan udah pada mencar kan ujung-ujungnya. Ya udahlah, jadinya kayak masing-masing juga. Pas kita nengok ke belakang, Bang Kojai kita panggil dulu kan. Loh, kok nggak ada? Pas kita lihat kan, kaget dong. Risya gini, loh kita cuma berdua, Pit. Bang Kojai mana? Terus ya aku jawab dong, nggak tahu. Tadi seingat aku tuh dia masih di belakang. Sumpah aku tuh inget banget dia masih di belakang. Terus kenapa tiba-tiba nggak ada? Karena nggak mungkin kan ngelewatin kita. Orang itu jalurnya sempit gitu bang, yang nggak bisa. Kalau misalkan Bang Kojai ngeduluin pun, ya kita pasti ngeh dong. Kita panggil-panggil tuh, Bang Kojai, Bang Kojai. Nggak ada sautan. Cuman ada suara hewan-hewan yang menurut aku tuh nggak jelas. Tahu kan bang, ada suara hewan yang bisa dibilang mirip kayak suara kunti. Tapi aku yakin itu bukan suara kunti, itu emang suara burung apa monyet yang suaranya emang mirip. Tapi kan tetap aja bikin merinding ya bang ya. Wah di situ udah nggak karuan sih, soalnya kita cewek berdua, walaupun aku sering naik gunung juga ya. Tapi ya tetap aja kalau ketemu kondisi kayak gini, rasa takut tuh tetap ada gitu. Namanya kita cuma manusia biasa ya bang ya. Tapi ya kita pikir ulang lagi, ya nggak mungkin lah diem dulu, nanti takutnya hipo. Terus juga bisa dibilang kan jalurnya cukup jelas kan. Aku bilang gini ke Risya, udah Riz lanjut aja, udah nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa Pit, aman. Iya aman, kok jalurnya kelihatan, kok udah fokus aja. Yang penting jalurnya terbuka gitu. Soalnya kan
kondisi gelap juga kan. Ya udahlah, kata Risya, yaudah yuk lanjut dia, takut hipo juga kalau kelamaan diem. Nah, ya udahlah kita lanjut. Ini kita mau perjalanan ke pos 3 ya Bang. Jadi rencananya itu mau ngecamp di pos 3. Lanjut kita trekking, itu udah nggak ngitungin waktu lagi berapa jam kita di jalur itu. Yang jelas pengen sempet sampai aja. Tapi sebelum sampai pos 3 ini, di tengah jalur kita nemu percabangan Bang. Kiri sama kanan. Situasinya di situ aku juga baru pertama kali ke Slamet, ya kan. Jadi nggak tahu yang bener yang mana, soalnya nggak ada tanda panahnya juga waktu itu. Malam-malam juga kan bener. Tapi kalau dilihat dari 2 jalur itu jelas kalau menurut aku waktu itu, karena jalurnya sama-sama kebuka lebar, bukan yang semak belukar gitu, berarti kan jalur yang bisa dilaluin dong. Dua-duanya, aku pikirnya kayak gitu. Ya udah, aku bilang gini ke Risya, ini kayaknya dua-duanya bisa dilewatin sih. Soalnya sama-sama kebuka, mungkin kita pilih salah satu aja. Dia tanya, ya udah Pit, lewat yang mana? Aku ngide lah, bilang, ya udah lewat yang kiri deh. Soalnya kalau yang kiri pas aku center pakai headlamp itu ya kelihatan nanjak nih, udah pasti ngarah ke atas kan gitu. Ya udahlah kita pilih yang kiri. Tapi ternyata pas kita masuk ke jalur yang sebelah kiri itu, jalannya itu nggak naik Bang. Awalnya landai itu lama banget. Kata aku, kita kan harusnya naiklah kita ke atas ya, tapi kenapa ini landainya lama banget ya? Ya udah deh lanjutin aja, kata Risya gitu. Nah, abis landai itu turunan. Di situ aku belum negative thinking ya, karena kan kadang ada ya yang menuju ke puncak harus landai turun dulu baru naik lagi, biasanya gitu kan. Tapi yang ini tuh beda, jalur ini tuh. Pas kita ngelewatin turunan, itu satu kali ya, kita masih mencoba buat positive thinking, lanjut jalan lagi, landai lagi. Nah, pas di depannya lagi, ternyata jalurnya nurun lagi. Itu kita ngeliatin 2 kali turunan. Nah, kan habis turunan itu landai lagi ya. Landai lagi kita masih positive thinking buat lanjut, tapi ternyata itu buntu jalurnya. Nggak ada jalan? Nggak ada jalan. Dan yang di depannya itu ternyata jurang. Waduh. Untungnya di depannya itu ada, bisa dibilang mirip kuburan ya Bang, tapi gede gitu, kayak kuburan raksasa, bukan kuburan kecil nggak. Soalnya di atas gundukan tanah itu yang aku bilang mirip kuburan itu ada pecahan batu, kayak pecahan batu kali gitu ya, ditancepinnya berdiri kan, jadi kayak nisan. Tapi kita juga nggak bisa bilang nisan sih, karena itu sekedar batu gini dan gundukan jadi mirip kuburan. Kita itu langkah kita tuh kehenti karena nabrak gundukan itu. Nah, kita pakai headlamp kan. Risya yang di depan. Pas dia di depan, dia hampir kesandung tuh karena sama gundukan tuh. Jatuh kan kayak gini. Nah, pas aku senterin lagi, itu kan malam ya posisinya ya. Jadi di abis gundukan ini, itu kan jurang ya. Ternyata sebelah sini tuh jurang, depan ke pinggir tuh jurang. Hitam gelap. Hitam gelap, bener-bener kayak lautan gelap aja lah begitu. Terus badai angin di bawah kerasa gitu kan. Wah, ini kayak kedengaran banget dari suara anginnya kalau jurang ini tuh dalam. Kalau misalkan gak ada gundukan ya nih ya, kita mungkin agak terkecoh. Takutnya kita lurus ke depan, tahu-tahu ke jurang, itu kan yang bahaya. Nah, dan yang anehnya lagi, pas aku coba senterin gundukan tanah itu ya, buat mastiin itu beneran jurang atau enggak, itu headlamp aku sempat mati Bang. Nih, karena aku arahin ke gundukannya, mati. Ya udahlah aku benerin kan. Soalnya pas yang si Risya kesandung itu pun, itu headlamp dia langsung mati. Tapi pas dibenerin bisa nih. Dicoba disorot ke hutan di sebelah gitu ya, nyala. Tapi pas disorot ke gundukannya itu, headlampnya mati. Nah, aku alihin lagi kan headlampnya, aku coba senterin, nyala. Risya juga sama. Di situ kita ngerasa
ini sih udah dikerjain. Masa iya headlampnya nyorot ke yang lainnya lah, tapi pas kita sorot ke gundukan yang mirip kuburan itu, mati headlampnya. Kayak seolah-olah dia nggak terima kalau digituin mungkin ya. Karena kita berdua udah sadar nih dikerjain, tapi nggak berani lah kalau bilang langsung di situ, ya kan. Jadi aku langsung bilang ke Risya, udah yuk kita balik lagi aja ke jalur yang tadi, ini udah nggak benar gitu. Bismillah ya, baca doa dalam hati gitu kan. Nah, ya udahlah kita lanjut buat balik lagi. Harus kan, nggak mungkin kita di situ terus kan, itu bener-bener buntu. Tapi pas jalan balik ke jalur yang kita ketemu persimpangan itu berarti kan jurangnya sebelah kiri ya Bang ya. Itu di sebelah kiri yang tadinya suara angin gemuruh gitu ya Bang. Tiba-tiba jadi suara apa? Suara pesta. Kayak suara banyak orang lagi pesta di bawah. Maksudnya kayak pesta-pesta yang di pedesaan gitu, ada suara gamelan, ada suara meriah banget ya Bang pokoknya. Sedangkan kita tahu pas kita center itu cuma jurang lompong gitu, nggak ada pedesaan, nggak ada apa. Oh, di situ tangan udah gemetar, udah keringet dingin. Padahal itu situasinya cuaca lagi dingin banget ya, tapi kita keringetan parah saking takutnya. Tapi yang kita bisa lakuin selain itu apa? Ya tetap jalan sambil baca doa, baca ayat kursi, semua yang kita tahu kita bacain terus. Nah itu sampai ujung kita ketemu, itu suara di jurang itu masih terus kedengeran sampai kita nembus ke trek yang hutan itu kan. Sebelum masuk ke Rujak kan kita ngelewatin yang trek hutan kan. Nah baru pas mau masuk ke trek yang hutan-hutan pinggirnya gitu ya, itu hilang suara pesta-pesta gamelannya itu. Aku dalam hati bilang, maaf, numpang-numpang cuman mau ini gitu, cuman mau naik gitu kan. Tapi pas kita udah nyampe di trek hutan nih, sebelum nyampe persimpangan ya Bang, itu ada suara monyet, ini kayak monyet yang gede banget. Di sini aku ngerasa bukan monyet biasa. Entahlah, feeling aku ini monyetnya jelmaan. Monyet ini kan ada di atas pohon ya. Suaranya beda Bang, suaranya kenceng banget, dan dia itu kayak manggil ke Risya. Itu. Kenapa aku bilang gitu? Karena dia pas dari trekutan itu dia ngikutin Risya, si monyet ini. Tapi cuman sampai batas persimpangan aja. Di situ Risya kelihatan kayak ketakutan. Terus aku, kenapa ketakutan? Itu kan cuman monyet, kata aku. Walaupun aku udah spekulasi sih itu bukan monyet biasa, tapi nggak tahu kenapa dia tuh kayak ngikutinnya ke Risya terus. Terus Risya bilang, nggak apa-apa, itu monyetnya soalnya beda banget ngingetin aku sama seseorang, dia bilang gitu kan. Nah maksudnya nanti aja deh, nanti jangan dibahas di sini, udah ayo naik, dia bilang gitu kan. Ya udahlah, kita sampaikan di persimpangan itu kan tadi kita pilih jalur yang sebelah kiri ya. Nah berarti yang benar itu yang sebelah kanan. Masuklah kita ke jalur yang sebelah kanan. Alhamdulillah ternyata itu jalur yang benar. Karena jalurnya terus naik, bukan jalur yang buntu atau apa. Tapi sayangnya pas kita lagi di jalur itu nggak ketemu sama peserta lain gitu kan. Kita mikirnya kali aja ada yang peserta susulan atau apa gitu. Sayangnya jadi kita berdua aja gitu loh di situ. Itu kan bikin suasana hati masih ini kan, apalagi habis kejadian tadi dengar suara gamelan itu nyasar. Aku nggak bisa bayangin sih kalau misalkan nggak ada gundukan kuburan itu, kita melolong aja ke depan. Ternyata itu jurang. Soalnya Bang, nggak tahu halusinasi atau emang dikerjain ya. Itu tuh pandangan kita sebelum akhirnya si Risya nabrak gundukan itu tuh tanah ke depan tuh. Jalur biasa gitu. Jalur biasa. Di pandangan kita, tapi ternyata pas sudah mau deket hilang jalur itu, ganti sama gundukan tanah. Kadang aku mikir mungkin masih ada pelindung lah gitu. Kalau misalkan kita dikasih halusinasi kayak gitu, ya nggak tahu deh, mungkin jatuh. Amit-amit jadi pendaki yang hilang atau apa, itu amit-amit kan. Yaudah kita balik lagi, lanjut ke pos 3 kan. Nah di pos 3 ini kita ketemu sama Bang Kojai. Tapi Bang Kojai arahnya turun nyamperin kita, bukan dari belakang. Kita nanya dong, loh
Bang Kojek, tadi udah nyampe duluan ya, kok di belakang kita nggak ada sih? Aku nanya gitu. Terus aku perhatiin muka Bang Kojek itu kayak ketakutan gitu. Takut, panik, heran. Itu jadi satu. Risha nanya dong, Bang kenapa mukanya? Kok kayak ketakutan gitu? Aku inisiatif kan, lihat ke belakang gitu. Gak ada apa-apa, aman, cuma gelap-gelap aja. Tapi Kojai bilang, nanti aja ceritain di tenda. Ayo, ikutin Bang Kojai. Dia bilang gitu kan. Alhamdulillah lah, dari pertengahan trek menuju pos 3 itu kita udah bareng sama Bang Kojai. Seingat aku tuh, pas aku lihat jam ya, itu kita nyampe pos camp di pos 3 itu sekitar lewat jam 12. Jadi ingat pas briefing maksimal itu jam 12 malam udah sebelum lah kalau bisa ya, udah sampai pos 3. Ini ternyata aku sama Risha itu ada kali jam 1-an baru sampai. Pas nyampe situ, itu orang-orang langsung pada diri gitu kan, pada diri. Oh itu ketemu gitu. Dibilangnya, kita sempat hilang kan? Iya sih emang sempat hilang, cuman kita ngerasa kayak nggak lama banget deh gitu. Kayaknya cuma nyasar di jalur tuh sejam doang, masa iya sih bisa ngabisin waktu selama itu gitu kan. Nah, akhirnya pas kita udah sampai tenda, ya udahlah, aku cerita Bang tadi aku nyasar sama Risha milih jalur yang sebelah kiri gitu. Kita nggak tahu kan soalnya Bang Kojek nggak ada di belakang. Apa Bang Kojek ketinggalan sama kita gimana? Tapi kalau ngeduluin nggak mungkin kan. Dari pos 2 ke pos 3 itu setahu gue, kata dia, setahu gue itu nggak ada yang namanya percabangan, Pit. Jalurnya jelas nggak ada yang percabangan. Ya kalau di gunung lain mungkin ada, setahu gue tuh di sini nggak ada. Lu seriusan ngelihat ada cabang 2? Dia bilang gitu. Ya gue jawab, iya Bang, lihat gitu kan. Astagfirullahaladzim, dia sambil ngusap dada kan. Nah, terus dia cerita lah kejadian yang dia alamin. Sebelum akhirnya dia ternyata pisah sama kita. Dia ceritain di dapur tenda. Sini diceritain di sini aja biar nggak serem soalnya gue juga merinding, kata dia gitu. Nah, kalau dari ceritanya Bang Kojai, dia itu ingatnya kita duluan dan katanya kita bilang ke Bang Kojai kalau Bang kita duluannya ke pos 3. Oh ya udah. Begitu. Loh kok bisa Bang? Justru kita yang nyariin Bang Kojai, kok bisa Abang bilang gitu kan. Kata Risha, dia nanya. Terus Kojai bilang lah, pas perjalanan dari pos 2 ke pos 3 ini, pas di tengah trek, kan kalian sempat istirahat tuh, kata Bang Kojai, istirahat yang deket pohon. Nah terus aku inget lah, iya sih ada istirahat gitu kan. Nah habis itu kita jalan kan, jalan. Kita ngeliat ke bawah terus tahu-tahu Bang Kojai nggak ada di belakang. Itu pendapat kita. Kalau Bang Kojai, ya udah kita jalan dong, ceritanya jalan. Ya dia mah ngeliatnya kita tetap ada di depan dia, gitu. Dua orang persis mirip kalian, sumpah, nggak bohong. Makanya gue pikir lu tuh udah pada nyampe pos 3 duluan, justru gue yang ketinggalan, kata Bang Kojai kayak gitu kan. Tapi ternyata pas gue nyampe ke atas ditanyain kan sama anak-anak, kalau Risha Ipit mana belum sampai? Ya kan gue bilang, oh bukannya udah duluan ya gitu kan. Orang tadi jelas-jelas bilang ke gue, Risha yang bilang sih katanya kalau gue diem aja. Risha yang bilang ke Bang Kojai, Bang kita duluan ya gitu. Terus Bang Kojai juga ada bilang, selama trekking bareng sama kita tuh dimulai dari pos itu ya, pas si Risha bilang duluan, itu tuh nggak lama, walaupun gelap kan dia pakai headlamp kan tetap kelihatan ya. Nggak lama habis bilang gitu, katanya sosok yang mirip gua sama Risha ini tuh langsung lari ke atas. Yang tadinya selama trekking kelihatannya lemes gini-gini, kenapa tiba-tiba lari gitu, cepet larinya. Kalau Bang Kojai kan mikirnya, ini anak dapat energi dadakan kali ya atau apa. Nggak mikir yang aneh-aneh karena ya jelas mikirnya pasti orang ada bentukannya kayak manusia gitu ya. Tapi emang tiba-tiba lari. Tapi si Bang Kojai ini gak mau mikir yang aneh-aneh tadinya.
Ya udahlah dia tetap lanjut lagi ke atas. Ternyata pas di atas gue sama Risha tuh belum datang kan. Jadilah disusul. Oh, oke. Susul ke bawah. Nah, kita udah keluar dari jalur yang katanya ternyata nggak ada itu. Ketemu sama Bang Kojai di atas. Oh, ya itu. Jadi kitanya papasan. Dia nyusul kita ke atas, kita ke atas lagi. Jadi ya sosok dua yang menurut dia udah sampai itu, ya bukan aku Bukan sama lu Aris sama ya. temen lu ya? Bukan. Oke. Nah, karena kan aslinya aku kan di sini masih di bawah ya kan. Wah, habis diceritain itu kita nggak mau lama-lama di luar lah. Kita pengennya ya udah langsung istirahat aja supaya summit bisa fokus. Soalnya kan rencana summitnya jam 2 pagi kan. Apalagi buat pemula kayak Risya. Udah ya Risya, gak usah dipikirin yang aneh-aneh gitu kan. Tapi dia kayak bengong mulu tuh. Pas bengong gitu, gue tanya, kenapa jangan banyak bengong kalau di gunung? Dia langsung gini kan, nggak apa-apa sih kepikiran yang soal monyet tadi juga, dia bilang gitu. Emang kenapa? Nggak kenapa-napa. Udah yuk tidur aja yuk, dia bilang gitu kan. Dan posisinya aku sama Arisya tuh setenda. Tapi bang, itu kan udah malam juga ya. Kita baru sampai jam 1-an, sedangkan jam 2 katanya udah pada mulai summit ya. Lah kita istirahat sebentar banget dong. Jadinya nanti kata Bang Kojai kalau misalkan tetap mau summit nggak apa-apa, mulai jam 3:30 juga gitu, semampunya aja gitu. Tidur aja dulu, istirahat gitu. Ya udahlah, aku sama Risya masuk ke tenda, tapi posisinya belum tidur si Risya ini. Kalau aku udah mau coba buat tidur kan. Pas mau nyoba tidur, Risya kan lagi duduk gini di dalam tenda kayak duduk pangku tangan gitu ya. Gak lama malah kayak orang kerasukan gitu loh. Kejang-kejang. Lah aku mikirnya hipotermia takutnya kan. Kejang-kejang gini. Loh, Risya kenapa gitu kan. Terus ternyata Bang nggak tahu kerasukan siluman atau apa ya. Tapi aku bilang dia kerasukan setan monyet mungkin ya. Wah. Serius Bang. Karena apa? Ini aku nggak bercanda ya Bang. Soalnya pas kerasukan itu dia gerakannya kayak monyet. Kayak gini. Gitu kan. Keluar tenda. Nah, pas keluar tenda itu kan ada tanah kan, digini-giniin tanahnya gitu. Wah, anak-anak pada heboh kan di situ ya. Sebagian mungkin ngiranya bercanda atau apa kan karena gerakannya kayak monyet, ada yang ngetawain. Tapi kalau yang tahu dia kerasukan masih bisa bedain dari matanya. Matanya emang nggak putih yang ke atas gitu, enggak, biasa, tapi gerakannya kayak monyet gitu. Aku tuh punya bekal gitu ya dari mbah atau apa buat bantu ngobatin orang kayak gitu. Alhamdulillah waktu itu udah bisa dikit-dikit. Nah jadi Fitri bantuin kan, dibantuin baca-bacaan ini nggak lama jadinya, cuman nggak ada yang berani megangin. Emang dia nggak kemana-mana, tapi di dekat tenda gini-gini kayak monyet gitu, hampir mau manjat pohon. Tadinya hampir mau manjat pohon. Tapi udah sempat dihalang tuh sama Mas Kojai sama si Abang Triper satu lagi tuh nggak tahu namanya, lupa ya. Ditarik kakinya kan pas mau naik gitu. Yang pokoknya tenda sekitar kita heboh deh Bang waktu itu. Nah nggak lama habis itu Fitri bantuin jampe-jampe kan, bawa ke dalam tenda, yaudah dibaca-bacain sambil bantu dipegang sama Bang Kojai. Akhirnya keluar juga tuh. Nah feeling Fitri itu tuh monyet yang kata Risya ngikutin dia, tapi nggak tahu kenapa dia ngikutin Risya ya, nggak tahu juga kenapa. Risya sadar tuh, tapi karena dia katanya tiba-tiba ngantuk, dia bilang, aduh aku ngantuk pengen tidur, dia bilang, yaudah tidur dulu sebentar. Tapi tidurnya itu nggak lama, cuma 30 menitan kan. Fitri jadinya nggak tidur waktu itu, kayak yaudahlah nemenin dia aja, toh masih kuat nih. Kalau misalkan Risya mau summit nggak apa-apa, aku temenin gitu. Aku tanya dong, seriusan Risya mau naik? Iya nggak apa-apa, naik aja yuk. Masih penasaran soalnya FOMO, dia bilang kayak gitu. Masih sempat bercanda, tapi di situ aku lihat mukanya tuh udah pucat banget. Namanya mungkin habis kerasukan ya. Mau nanyain tapi nggak enak. Kok bisa kerasukannya sama monyet? Soalnya pas Fitri coba ngobatin, ada dapat penglihatan dikit-dikit. Tapi Fitri nggak mau langsung tanyain ke Risya, nggak enak soalnya kan. Jadi ya udahlah, kataku yaudah kalau mau naik bareng sama Bang Kojai lagi, hati-hati ya, banyak doa atau apa gitu.
Ya udahlah, akhirnya kita mutusin buat naik lagi nih, summit maksudnya. Selesai sarapan, dibantu sama Bang Kojai juga kan untuk prepare-nya. Itu sekitar jam, ya bener 3:30-an mulai summitnya. Tapi masih gelap-gelapnya kan Bang ya, jam segitu tuh. Yang lain udah pada duluan, ujung-ujungnya kita jadi kayak cuman bertigaan lagi. Tapi untungnya sih Dani sama Dimas ngikut di belakang kita. Kata dia, udah sini kita temenin, ntar takut kejadian aneh-aneh lagi lebih cewek berduaan doang gitu kan. Ntar yang ada si Kojai kena kerjaan lagi, kena dikerjain lagi, mereka bilang gitu. Ya bagus lah kalau misalkan mau nemenin, kan seenggaknya jadi rame kan ada anak cowok juga, ngerasa lebih aman lah seenggaknya gitu kan kalau ada cowok tuh. Akhirnya kita mulai trekking tuh 3:30. Ini berarti kan ngelewatin pos 5 dulu ya. Nah, sebelum sampai ke pos 5-nya ini ada kejadian lagi di Risya. Emangnya sih pas naik itu dia masih pucet, tapi dia tuh ngakunya kuat gitu. Tapi kan namanya kita trip ya bareng-bareng, kalau dia kenapa-napa kita takut kena tanggung jawab juga kan, apalagi panitia. Di situ Kojai bilang, udah Risya nggak usah maksain, kelihatan pucet banget, tapi gue nggak capek Bang, dia bilang gitu. Udah turun aja daripada kenapa-napa, puncak mah masih bisa dikejar. Pas Kojai abis bilang kayak gitu, tiba-tiba Risya langsung gini, melotot gini, narik aku gitu kan. Itu kan di situ kayak ada pohon gede gitu kan, narik aku ke pohon gede, tapi yang lain nggak ditarik, cuman aku doang. Dia sambil gini. Terus gini kan, sambil dia pengen dikata dia gini, jangan ngeliat ke atas, ada setan kaki panjang, dia bilang gitu. Kalau kita ngeliat ke atas nanti kita mati, dia bilang kayak gitu. Lah maksudnya apa setan kaki panjang ya? Pokoknya dia ngeliat katanya ada kaki raksasa kaki panjang gitu ya di atas gitu ya. Terus si setan ini bilang jangan ngeliat saya, nanti kalau ngeliat saya kalian mati gitu kalau kata Risya. Wah si Risya ini kenapa gitu ya, kok tiba-tiba kayak gini. Terus dia bilang, terus itu ada monyet serem banget di atas kata dia gitu ya, nggak boleh ngelihat ke dia katanya gitu. Terus ya udah ngikutin apa kata dia aja, walaupun aneh sebenarnya karena di situ kan aku coba ngeliat ke atas ya, nggak ngeliat apa-apa kalau aku. Tapi itu mungkin halusinasi dia atau emang bener dia ngelihat kayak gitu, bisa jadi juga. Sedangkan Kojai Dani sama Dimas ngeliatin ke atas juga nggak ada apa-apa. Mereka mikirnya ini anak udah mulai halusinasi nih, ini tanda-tanda hipo nih Bang, hipo, udah suruh turun aja Bang anaknya. Ada yang bawa aluminium apa sih yang katanya buat ngebungkus orang itu ya? Iya, udah bungkus aja, ini takutnya gejala hipo nih, udah halusinasi. Ya udahlah sama Kojai langsung kan, ini karena namanya dia panitia kan ngerasa tanggung jawab, mau dibungkus tuh tadinya. Gue nggak hipo, gue cuma ngeliat ada setan kaki panjang, dia bilang gitu. Udah, terus gini nama Kojai, ya udah setannya masih ada nggak? Terus dia gini kan, gitu. Udah kayak orang aneh deh pokoknya. Gak ada. Jadi kayak orang setengah tempelan gitu loh Bang. Ya pas dibilang gak ada, Kojai nanya, tetap mau lanjut ke puncak? Kayaknya kondisi kayak lu, udah nggak usah deh, nanti kita turun aja nggak apa-apa kan? Iya udah nggak apa-apa. Ya udahlah, akhirnya kita bertiga turun. Dani sama Dimas tetap naik. Ya udah Bang ya kita mana? Iya. Tuh kasihan tuh si Risya tuh kayaknya masih setengah tempelan. Coba obatin lagi gitu kan. Jadinya kita bertiga turun, Dani naik. Ya udahlah, kita maksa tadinya ke Risya buat turun. Tadi dia nggak mau, tetap pengen ke puncak. Dia bilang gini, dapat mimpi katanya harus naik gunung sampai ke puncak gitu ya, sama adik aku katanya gitu. Nah pas dia bilang clue adik ini sebenarnya kayak kayak dapat gambaran sih dari kenapa dia dirasukin sama sosok monyet ini gitu. Cuman ya gitu, masih nggak enak kalau ceritainnya di depan Mas Kojai waktu itu kan. Jadi ya nunggu nanya Krisya itu waktu di base camp waktu itu. Ini posisinya kita bawa dia balik dulu ya ke tenda. Nah, ya udahlah jadinya kita di tenda, Kojai nemenin. Di situ Risya masih kayak diem aja gitu. Dia kayak orang ketakutan gitu. Terus bukan ngigau sih, kayak ngomong gini sendiri. Padahal dapat mimpi ya suruh naik ke gunung nemenin dia gitu, tapi kok malah dibikin gak nyaman gitu loh. Terus
gak lama abis itu dia keluar tenda kan. Aku tanya, Risha mau kemana? Mau ke toilet kok, mau ditemenin gak? Gak usah, tahu emang toiletnya yang sebelah mana? Iya itu tahu di sana. Udah nyantai aja ini Risha kok, dia bilang gitu kan. Terus pas Fitri lihat sih, oh ya emang Risha sih, cuman kayak emang masih pucat aja. Pas ngelihat dia jalan ke toilet, ya biasa aja, nggak ada yang aneh-aneh. Fitri mah masih di dalam tenda kan, terus dikasih makan sama Mas Koja, yaudah ini dimakan aja biar tenang gitu ya. Tapi pas nungguin dia balik ke tenda tuh agak lama. Fitri susul lah, takutnya kenapa-napa. Nih anak bilang ke Mas Koja, kok si Risha lama sih kagak balik-balik gitu, ada 10 menitan kagak nyasar kan, coba aja deh susul Fit. Gue lagi sibuk kata kayak gitu. Ya udahlah Fitri susul kan. Pas Fitri susul ke toilet itu kan ada toiletnya kan di situ tuh. Pas digedor, wah gak ada orangnya. Maksudnya dua-duanya kosong gitu. Tapi kok belum balik ke tenda. Ya bingung juga nyarinya gimana ya. Sambil masih gelap kayak gitu. Risha udahlah manggilin aja. Soalnya nih anak kan namanya habis ketempelan kayak itu ngeri kan ya. Taunya pas Fitri cari malah lagi diri aja di pinggir hutan-hutannya gitu. Kan kalau nggak kemana kita di tengah ya. Dia diri aja gini di pinggir hutannya gitu gini. Fitri samperin lah kan ya. Risha gitu kan. Dia nggak ngerespon tuh tadinya. Cuma kayak gini. Kedinginan kali ya maksudnya kan. Fitri mikirnya, udahlah Fitri samperin aja lah karena dia nggak ngerespon. Fitri sambil nyamperin juga waktu itu. Pas Fitri samperin, ayo balik ke tenda, ngapain di sini, ngapain di pinggir hutan gitu loh. Gini kata Fitri. Mukanya itu bang, hampir melotot kan gini ya. Risha nggak kesurupan lagi kan? Pas Fitri ngehin gitu ya. Emang nggak kesurupan, tapi dia kayaknya habis shock berat. Shock berat itu kenapa? Terus pas dia jawab, tadi Risha ngelihat ada orang mirip banget Risha. Iya, itu kayak ada Risha tapi penampakan dia serem banget. Terus ada monyet di belakangnya gitu. Dia bilang, ya jadi makin nanya kok dia kayak ada masalah, ada apa-apa, kenapa gitu si monyet ini gitu kan. Fitri sambil baca doa, sambil bawa dia ke tenda kan. Udah yuk ke tenda yuk. Istighfar, baca sebisa mungkin. Pas di tenda, Fitri tanyalah sama dia ya, karena udah nggak bisa ditahan lagi gitu loh ngeliat dia semakin aneh. Risha pas mau naik gunung ada izin kan sama ortu, dibolehin kan, karena udah mulai terang juga ya. Kayaknya dia udah mulai nggak takut buat cerita. Di situ dia cerita sebenarnya naik ke gunung ini nggak diizinin tadinya sama ortu. Gitu. Mereka juga bilangnya, ngapain tuh ke Slamet, kalau mau naik ke yang gampang aja tuh perahu atau apa gitu ya. Ini situasinya Risha udah bener-bener pulih ya, udah bener-bener 100% dia, nggak pucat, nggak apa, sehat lah gitu. Pas dia bilang, enggak lah pengen selamat, FOMO namanya juga anak muda, dia bilang gitu ya. Di situ emang situasinya Risha ini agak gimana ya, agak sok bisa mungkin yang ngerasa gampang lah selamat mah dia bilang gitu. Masa cuman ke perahu nggak keren, dia bilang gitu ke ortunya. Terus dia bilang ortunya emang gak ngizinin, tapi karena Rishanya maksa-maksa jadi ya udah kayak rebel aja. Itu juga perginya udahlah bodo amat, orang ikut open trip kok nggak bakal kenapa-napa ini, dia bilang gitu. Tapi Risha bilang, tapi sebenarnya yang ditakutin sama orang tua aku tuh bukan masalah aku kenapa-napa di gunungnya gitu loh, bukan masalah naik gunungnya, tapi masalahnya kenapa aku harus ke gunung gitu loh, bukan. Jadi permasalahan kenapa dia harus ke gunung, bukan coba kalau misalkan aku ngelakuin aktivitas ekstrim yang lain kayak yang enggak, maksudnya yang berbahaya yang lain, yang nggak masalah, yang masalah itu kenapa ke gunung gitu. Terus Fitri tanya, ya kenapa emang gitu. Dia cerita lah, mungkin kan udah mulai ngerasa nyaman kali sama Fitri, dia berani jujur gitu. Jadi itu seminggu sebelum akhirnya dia mutusin buat naik gunung, dia dimimpiin sama almarhum adiknya. Katanya gini, ayo dong kak ke gunung, udah lama nggak ke gunung, kamu kan nggak pernah naik gunung, coba naik gunung gitu loh. Tapi di dalam mimpinya itu emang di belakang sosok adiknya ini tuh selalu ada monyet gitu. Makanya dia tuh kalau udah ngeliat monyet kayak ada
ketakutan sendiri, kayak ngerasa, itu almarhum adik gue bentuknya monyet kok ngikutin gitu ya. Emangnya sih di mimpi dia tuh katanya ngajakin aku naik gunung gitu. Katanya kangen, aku udah lama gak ziarah, dia bilang gitu. Ya, karena Fitri udah agak tahu sebelumnya, jadi nunggu dia cerita aja. Fitri udah bisa nebak sebenarnya kenapa adiknya bisa bentuk monyet kayak gitu ya. Fitri pancing lagi buat cerita waktu itu. Tapi kenapa harus ada sosok monyet itu ya? Soalnya Risha juga kerasukan sama monyet pas di tenda. Hah? Emang iya? Iya, cuman tadi kita nggak ada yang berani cerita aja. Loh, tadi Risha sempat kesurupan emang? Iya, tapi ya mah kesurupannya ya gerakan monyet sampai mau nanjak ke pohon gitu ya. Yang nggak tahu mah mikirnya bercanda, tapi emang beneran sosok monyet gitu kan. Terus dia sempat diem tuh kan, diem. Akhirnya dia bilang gini, ya jujur aja sih ya, kan tadi gue udah bilang kan katanya suka dimimpiin sama adiknya suruh naik gunung katanya kangen gitu. Ternyata dia pikir itu cuma mimpi doang, tapi dia ngerasa kayak adiknya tuh emang ngikutin, entah gak suka sama dia atau kenapa, dia ngerasanya kayak mau dicelakain. Di sini Risha cerita lagi nih, soalnya pas kita mau awal-awal trekking itu, aku ngeliat ada sosok adik aku ngikutin kita, tapi emang cuman aku yang ngeliat. Aku pikir itu cuman kayak ya udah penampakan sesaat gitu ya. Kata aku, kok kamu mimpiin aku suruh naik gunung tapi malah ngikut beneran sih, ada terus bayangannya gitu. Mukanya mirip banget sama aku emang. Makanya pas Bang Kojai bilang, itu ada sosok mirip kalian tuh. Aku tuh mikirnya, ada aku nih kan mukanya mirip banget ya sama aku ya. Umurnya tuh kayak cuman beda setahun kata dia gitu. Aku tuh mikirnya jangan-jangan itu adek aku ngerjain gitu. Kita masuk salah jalur juga. Makanya coba Fit nanti pas turun, kita turun bareng sama Bang Kojai. Coba deh kita lihat yang pas di persimpangan itu beneran ada nggak jalurnya. Soalnya kata Bang Kojai tuh nggak ada jalurnya. Kalau emang nggak ada, berarti fix kita emang dikerjain gitu. Terus aku pancing lagi, tapi kenapa adek kamu kayak gitu? Akhirnya dia bilang, aku juga sebenarnya baru tahu rahasia ini tuh dari orang tuaku pas aku SMA kelas 1, dia bilang gitu. Jadi dulu tuh mereka tinggalnya di Lampung. Risha inget banget pas umur dia 2 tahun itu adiknya itu, berarti kan 1 tahun ya umurnya. Adiknya itu meninggal itu kecelakaan. Terus tapi dikuburnya itu di salah satu gunung yang ada di Lampung. Di kaki gunungnya. Iya. Namanya Risha waktu itu masih kecil lah, nggak tahu kenapa harus dikubur di sana. Tapi orang tuanya bilang harus dikubur di sana gitu loh. Nah, habis itu setiap ya setahun sekali lah kalau kayak lebaran atau apa, sebelum lebaran istilahnya nyekar ya. Mereka selalu nyekar ke gunung itu. Ini gunungnya ada di Lampung ini ya. Gunung itu. Nah, nyekar lah kan. Tapi setiap nyekar orang tuanya itu selalu ke atas berdua, sedangkan Risha kan waktu itu masih kecil lah, paling dititipin sama mbah warung yang di bawah gitu, mama ke atas dulu ya. Tapi Risha waktu itu belum tahu ke atasnya itu ngapain gitu kan. Sampai akhirnya Risha ini nanya ke ortunya gitu loh, kenapa ya kalau misalkan lagi ziarah ke adik gitu kan, gak disebutin ya namanya, kalau ziarah ke adik itu bapak sama mama suka ke atas mulu tapi nggak ngajak Risha gitu kan. Tapi Risha di sini nggak cerita detail dia tahu rahasianya dari mana. Intinya dia ceritanya ke Fitri, ternyata adiknya itu jadi korban pesugihan orang tuanya. Jadi pesugihannya itu harus korbanin salah satu anaknya kan. Tapi mereka memilih adiknya ketimbang Risha. Terus saya mikir mungkin adik kesel sama aku karena orang tuanya lebih milih ngorbanin dia. Tapi jenis pesugihannya ini kata Risha, menurut kepercayaan mereka gitu ya, anaknya itu gak mati sebenarnya. Tapi jiwanya itu ditukar ke badan monyet. Nah, waktu itu Risha pernah sesekali akhirnya tahu kalau kenapa orang tuanya suka ke atas. Itu tuh ada mungkin kayak dukunnya kali ya Bang ya. Dan di situ tuh banyak banget monyet. Dan salah satunya itu ada adeknya. Jadi kepercayaan orang tuanya itu adalah, kalau kata dukunnya, kamu kalau mau pesugihan macam ini yang kayak Raya ini gitu ya,
harus tukar jiwa anak kamu. Tapi anak kamu nggak mati, ditaruh di raga monyet, ditukar raganya. Jadi si monyet yang ada di sana tuh mereka anggap anak adiknya gitu. Jadi bentukannya monyet. Jadi kayak cuman dikubur tuh kayak istilah kata formalitas menurut mereka gitu. Nah, pas udah lulus SMA, karena kan usaha bapaknya, jadi bapaknya ini kayak usaha distributor alat rumah sakit gitu ya, industri rumahan, tapi lumayan gede. Nah, mereka harus pindah ke Cawang karena ada mau buka cabang di sini juga, jadi kayak harus stay 1-2 tahun lah gitu kan. Berarti kan secara nggak langsung nggak pernah ke Lampung gitu. Kalau bapaknya sih masih ada, tapi kalau kayak mamahnya Risha tuh nggak diajak. Terus Risha ngerasanya adek kangen kali ya gitu loh, mimpiin aku suruh ke gunung. Tapi di sisi lain ternyata aku ngerasa kayak, ini ceritanya Risha ya, adek tuh mungkin dendam sama aku gitu, mau nyelakain. Makanya aku pas ngeliat monyet itu mikir itu sosok jelmaan Alde melalui perantara yang lain gitu loh. Makanya dia kayak nggak suka ngerasa dikorbanin. Kenapa sih harus adek bukan kakak gitu ya kan? Padahal kan kakak yang duluan lahir gitu kan. Terus Risha juga cerita sebelum akhirnya naik Gunung Slamet ini ya, dia tuh mimpi di depan rumahnya tuh ada kembang 7 rupa di halaman itu ya, bertaburan gitu kan. Terus di dalam mimpinya itu disapu sama Risha, tapi nggak hilang-hilang. Risha di situ mikir, adek pengen disekar kali gitu ya, atau pengen dikunjungin di gunung itu gitu. Nah, terus Risha cerita lagi, nah pas di Gunung Slamet ini juga aku sebenarnya ngalamin yang di dalam mimpi itu. Pas kalian lagi pada sibuk di tenda, kan dia bilang ada sempat ke toilet juga, tapi bukan yang kejadian ini ya, yang ke toilet pertama. Pas mau balik ke deket tenda, itu di samping tenda kan ada kayak selah-selah pohonnya gitu kan. Itu dia ngelihat ada kembang 7 rupa lagi taburan di situ, kayak di mimpi dia. Oh, dia ketakutan dong. Terus sama dia diginin sama pakai tangan, tapi kagak hilang-hilang. Dia mikir kok mimpinya sama gitu. Tapi aku kata dia, tapi aku nggak cerita aja ke kalian, takut gitu. Ini Fit, aku ceritain ke kamu aja yang soal, tapi yang maksudnya soal keadaan keluargaku ini. Kalau misalkan mau dibawain ke cerita nggak apa-apa, tapi pakai nama samaran aja, dia bilang gitu. Intinya adik aku tuh korban pesugihan salah satu gunung di Lampung lah, dia bilang gitu ya. Dan mungkin karena aku yang nggak di Lampung, jiwa adik aku tuh narik aku buat ke gunung lah. Karena bagi dia tuh udah tinggal di gunung karena jasad, maksudnya jiwa dan jasad tuh ada di sebuah gunung. Makanya dia narik aku ke gunung, tapi aku pikir untuk berdamai, tapi ngerasanya aku kayak mau dicelakain gitu. Pas kita coba ngetes yang jalur, maksud kita ada percabangan itu ya. Pertigaan itu ya. Itu kan kita bareng sama Bang Koja ya, bareng sama Dani sama Dimas juga. Ingat banget posisi ketemu itu mana, karena ada satu pohon yang kita jadiin patokan walaupun waktu itu gelap kan ya. Pas kita sampai situ Bang, iya beneran gak ada cabang, cuma satu jalur. Dan habis itu kan aku sempet buka sosmed juga lah, nyari-nyari ama ada percabangan sih pas mau jalan itu tuh emang gak ada gitu. Misalkan ada pun ya mungkin jalur lama udah ketutup ya kan, gak bisa dilaluin. Sedangkan waktu itu tuh aku ngeliatnya kayak jalur biasa, bisa dilaluin pendaki gitu, walaupun ternyata emang ujungnya tuh jurang buntu. Wah, kita kayak gak bisa ngomong apa-apa sih, kayak bener-bener dikerjain. Tapi aku ngerasanya kayak Risha emang kayak lagi diincer gitu loh, sama mungkin ya bisa dibilang sosok almarhum adiknya ini mungkin ya, yang menjelma jadi jiwanya di monyet lah gitu kan. Pas kita udah ketemu di persimpangan itu ya, kita sempat kayak mana tuh, gak ada kan, speechless lah gitu ya. Tapi kita nggak mau banyak mikir yang aneh-aneh, toh udah siang juga ya. Kalau siang kan istilah kata yang gak terlalu serem-serem amat lah. Kita kan kayak gini karena kemalaman juga kan naiknya. Bener. Jadi kita mutusin buat udah lanjut turun aja yuk, turun gitu. Tapi pas turun ini, pas pos 2 ke pos 1, itu kan sebenarnya udah mulai rame ya, ada warung juga ya. Risha kejadian lagi. Tiba-tiba nih ya, dia kan jalan duluan. Tiba-tiba dia kepleset dong. Beneran kepleset karena licin. Tapi pas habis keplesetnya ini, dia langsung teriak,
gitu. Terus wah kesurupan lagi nih anak. Terus disamperin kan. Pas dicek sih pas itu nggak kesurupan, enggak. Cuma dia kayak shock mukanya. Loh kenapa, ngelihat apa lagi? Dia ngelihat kayak nunjuk gitu kan ke sisi lah. Itu kan sisinya hutan kan nunjuk. Itu nggak serem banget, sumpah serem banget adek, kata dia gitu. Gitu. Nah nggak lama abis dia bilang adek, itu ada suara monyet. Tapi monyet itu bukan monyet Gunung Slamet bang, bukan monyet asli. Gimana ya? Karena aku ada di situ jadi bisa ngebedain lah. Cuman sulit ngejelasin ya suaranya beda. Intinya suara itu kayak lebih berat, beda lah gitu loh bang hawanya pas denger suara si monyet itu tuh. Pas ada itu dia langsung lari lagi dong, padahal dia habis jatuh loh. Langsung lari terus dikejar sama Bang Koji. Jangan lari-lari, licin gitu kan. Soalnya ada sempat gerimis juga pas malamnya. Pas dikejar sama Bang Koji kena tuh. Jangan lari-lari. Wah jantung gitu kan. Mau buruan turun. Dia pengen nelpon bapak, atau pengen telepon bapak. Yaudah yuk turun, tapi nggak usah lari kayak gitu, sini dipegangin. Yaudah tuh akhirnya dia digandeng sama Bang Kojai sampai bawah. Pas sudah di base camp, kita coba ya namanya orang kan biasanya kita coba kasih teh anget aja lah gitu ya kan, biar tenang. Terus disuguhin cemil-cemilan lah, terus suruh istirahat. Ya mau gimana lagi ya, namanya dia lagi shock kayak gitu, kita taunya nanganinnya cuman kayak gitu. Soalnya dia bukan kesurupan lagi, tapi emang kayak kelihatan shock banget. Pas sudah tenang, dia mulai telepon bapaknya tuh. Dia bilang khusus katanya mau langsung minta jemput aja, keburu nggak katanya gitu. Terus kata bapaknya, ya nggak keburu kalau bapak ke situ, katanya gitu. Udah kalau pengen pulang dulu kan, kalau misalkan nungguin bis kan takut lama lagi ya. Jadinya dipesenin ini mobil pribadi sewaan, maksudnya yang dari sana kayak disewa, direntalin yang udah di sana, udah dibantuin tuh sama Mas Koja biar bisa pulang duluan langsung ke rumah. Terus karena Fitri ngedampingin dia terus ya, jadi waktu itu Fitri ikut balik di mobil sama dia. Balik duluan. Nah jadi Fitri tahu rumahnya dia waktu itu. Kan Fitri kan mulai pulangnya berarti dari rumah dia kan. Dan Fitri akuin, rumahnya cakep ternyata, gedong gitu. Kayak rumah-rumah mewah lah gimana sih gitu kayak kan. Kayak di pik gitu ya? Tapi pas denger ceritanya Risha didapatnya dari hasil kayak gitu ya, ya udah jadi tahu sendiri lah gitu. Hawanya aja udah beda gitu. Jadi di rumahnya itu dia kan industri alat rumah sakit itu ya, itu dikerjainnya, maksudnya gudangnya juga di rumah itu juga, di lantai 1 gitu. Tapi abis kejadian itu Fitri nggak begitu kontekan lagi sama Risha gitu ya. Jadi kurang ngeh juga dia masih lanjut naik atau enggak. Cuman kayaknya dia cuma trauma gara-gara masalah adanya sih. Kalau misalkan mungkin rajin ujungnya langsung ke Lampung mungkin enggak kali, karena baru kejadian kayak tahun-tahun ini aja semenjak dia pindah ke Jakarta gitu. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Oke, berarti sebelum pendakian si Risha ini, adanya sudah berapa lama meninggal? Kan berarti kan tadi dia sempat bilang adanya umur 1 tahun, dia umur 2 tahun, berarti beda setahun ya. Nah sampai pendaki pada saat itu berapa tahun tuh kira-kira? Kan Risha bilang adanya meninggal pas dia umur 2 tahun ya. Terus adanya umur 1 tahun. Waktu itu Risha seumuran sama aku 21-an lah ya. Berarti meninggal udah 20 tahun. Udah lama 20 banget. Tahun tuh. Dan dia baru pindah ke daerah Cawang. Pas kelas 1 SMA. Nah berarti selama kelas 1 SMA sampai ke umur 21 sampai lu ini, naik itu? Dia nggak pernah ikut ziarah. Kalau bapaknya ada sesekali, tapi dia nggak pernah ikut sama mamahnya. Sebelum kejadian itu dia sempat dibayang-bayangi sama adiknya itu nggak sih? Enggak sih. Karena tapi ini anggapan Risha adiknya tuh nggak mati. Kan dia udah cerita rahasia ke Fitri. Dia cuma bilang jiwanya ketukar ke badan monyet gitu. Tapi mungkin orang mah taunya mati gitu. Jadi ada satu monyet spesial di sana. Itu tuh adiknya dia. Makanya tadi kan setelah ziarah bapak ibunya naik ke atas, dia ditinggal di bawah. Kan mungkin ingin menemui anaknya. Iya, pas belum tahu. Tapi
pas di umur 8 tahun dia dikasih tahu akhirnya. Oh. Oke, berarti mungkin semenjak dia pindah ke Jakarta ya, ke Cawang ini kan. Kelas 1 SMA berarti setelah dia pindah, dia belum pernah ke Jara, mungkin selalu dibayang-bayangin pada saat itu ya? Malah di mimpi kata suruh naik gunung gitu. Itu yang nyuruh naik gunung tuh adiknya. Tapi kan suruh naik gunung, tapi kok setelah di gunung kok mau dicelakain ya? Kenapa tuh? Nah itu, tapi kalau menurut pandangan Fitri ya, mungkin adek ini masih istilah kata jiwanya ya, dendam sama Risya ya. Dan untuk bisa menyentuh Risya tuh syaratnya mungkin emang harus di suatu tempat semacam gunung. Karena diri dia sendiri pun di Lampung tuh ya, itu badan dan jiwa itu di gunung itu. Mungkin kalau orang Lampung biasanya sih udah tahu sih gunung apa. Udah bukan rahasia umum lagi sih itu memang gunung. Terkenal gitu ya. Agak terkenal juga pesugihan. Jadi kalau menurut Fitri sih karena itu medianya dia harus di gunung gitu. Harus di gunung dan harus sama merasakan juga mungkin kayak gitu ya. Nah ini kan ada beberapa keanehan nih pas lu naik ya sama si Risya ini. Yang mulai dari lu sempat bertemu pertigaan antara kiri dan kanan, padahal itu nggak ada kan? Iya. Nah sebelum kejadian itu kan lu sempat jalan sama Bang Kojai bertiga, bahkan menurut pengakuan Bang Kojai, lu berdua jalan duluan, tapi menurut pandangan lu itu berbeda, lu malah ngeliatnya dia nggak ada aja. Iya, dia hilang ya gitu. Nah, yang Bang Kojai lihat ini siapa? Atau mungkin adanya Risya? Kalau menurut Fitri sih salah satunya jelmaan dari adanya Risya. Terus yang ngejelma sebagai aku entahlah siapa, mungkin penghuni gunung situ. Karena kan di sisi lain Fitri ada bilang kan emang ada head, mungkin itu salah satu faktor. Bang Kojai sempat cerita nggak? Lu berdua yang jalan duluan ini mirip apa memang sama? Apa memang beda gitu? Dia bilang sih sama. Sama persis dari baju-bajunya gitu. Tapi dia tuh setelah tahu itu bukan orang ya, Bang Kojai itu nggak ingetin sih ada bayangan atau enggaknya. Padahal dia pakai headlamp gitu. Dia nggak ngeh ke situnya. Karena kan biasanya kalau jelmaan dia nggak punya bayangan. Biasanya gitu. Tapi Bang Kojai udah ngeliatin dia aja berarti. Oh udah sampai duluan kali mungkin ke pos 3 karena udah gitu capek ya? juga kali ya. Terus situasinya malam juga, jadi kayak nggak begitu kelihatan gitu. Cuman yang bikin dia kaget, masa nih anak berdua tadi lemes, tiba-tiba langsung lari ke atas cepet gitu. Di situ sempat janggal, tapi nggak mungkin, bukan orang, dia mikirnya gitu. Padahal memang bukan kita. Nah berarti kan lu sempet dibutakan jalur nih ya? Yang tadinya jalan yang lu lihat view track pendakian ya? Tapi tiba-tiba ada kehalang sama gundukan yang mirip kuburan itu. Nah itu. Seumpamanya Fit, kalau misalkan gundukan itu nggak ada, lu berdua ngelos gua. Ngelos karena walaupun kita pakai tem, di pandangan kita itu masih jalur. Ya jalur biasa. Tapi pas kita mau menjakin jalur bohongan itu ya, jalur halusinasi itu, tiba-tiba muncul gundukan tanah aja. Gundukan kuburan itu. Ya udah jadi jatuh kan sih Risya. Nah, ada keanehan juga di situ. Lu nyender ke sana itu bisa headlamp, tapi ke gundukan itu nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Giliran. Kalau kata Fitri mah ya, mungkin itu salah satu bentuk perlindungan kayak dari penghuni yang ada di sana. Karena gimana pun tujuan kita kan baik, nggak aneh-aneh. Di samping Risya mau dicelakain ya, karena kan Risya yang duluan jalan. Ya kan, tapi karena penghuninya masih menganggap kita bertujuan baik, Fitri anggapnya itu ya bantuan dari Allah melalui itu. Makhluk itu ya diselamatin berarti ya. Mungkin secara tidak langsung. Gak mau disorotnya. Kalau di pandang Fitri dia nganggapnya gak usah disorot, gak sopan gitu. Karena ngerasa sosok yang ngelindungin itu usianya udah 100 tahun lebih. Gitu. Mungkin udah agak sepuh. Jadi, berarti ya? Sepuh, iya. Mau dibilang ada pun ya emang jalurnya nggak ada, berarti gundukan itu pun nggak bakal ada. Gitu, aslinya. Tapi pas turun juga dipastikan lagi memang tidak ada pertigaan itu ya, perjalanan itu? Nggak ada. Berarti di mana trip itu? Coba nanti kalau ke Selamat lagi coba cek lagi deh. Pokoknya dari arah pada pos 2 mau ke pos 3 deh pokoknya gitu. Itu ke kiri sama ke kanan berarti ya. Jalurnya jelas gitu. Kecuali kalau jalur kayak semak-semak gitu tuh nggak ada. Lu kan pada saat itu lagi head Fit ya?
Iya. Nah, gue masih bingung nih, Fit. Kenapa pendaki perempuan yang lagi head pas saat pendakian itu selalu mendapatkan gangguan? Kenapa tuh, Fit? Kalau menurut Fitri ya ada beberapa faktor juga. Kayak kemarin kan sebenarnya Fitri nggak begitu diganggu kan yang pas di Selamat ini walaupun lagi head. Iya. Karena Fitri lumayan menjaga dah walaupun sempat kecium kan saking maaf gitu ya saking merembesnya. Iya. Itu. Tapi kan langsung Fitri bersihin lagi karena dari baunya itu misalkan maaf gitu ya kalau yang jorok itu dari baunya itu mengundang bau darah head tuh. Oke. Darah head, darah perawan itu paling disukain. Darah head sama darah perawan ya. Darah pecah perawan itu paling disukain sama yang kayak gitu-gitu. Makanya sebisa mungkin aromanya jangan kecium. Oke. Terus ada faktor lain juga sih kayak suges juga bisa sih kadang. Waktu itu Fitri pernah tuh ke Merbabu. Ada yang lagi head kan di Merbabu juga ditanya waktu itu kayak itu yang lagi head ngomong nanti dikasih air sama si ininya. Kenapa? Nggak tahu lah kenapa harus dikasih air nggak ngerti lah ya. Udah dikasih. Namanya Erlin tuh kan. Tapi padahal anaknya biasa gitu loh, nggak pernah ngalamin gangguan mistis atau apa. Terus dia bilang selama mendaki ke gunung lain juga lagi head aman-aman aja. Tapi pas di Merbabu itu dia diikutin kuntilanak katanya. Terus kita tahu dong, oh dia lagi head. Udahlah langsung turun aja gitu kan. Nah mungkin dari sisi sugesti juga apa ya karena dia udah kayak kenapa nih udah ketakutan duluan. Tapi sih kalau menurut Fitri lebih ke aroma sih. Tergantung dia bersih apa enggaknya berarti ya. Terus kadang yang diganggu itu juga yang buang sembarangan. Ada juga kan yang kayak gitu. Oh iya benar. Ada kan suka maaf itu abis diganti kayak langsung lempar di pohon. Itu kan sebenarnya nggak boleh. Apalagi kalau yang darahnya masih kayak darah head hari pertama kedua itu lagi harum-harumnya. Kecuali kalau udah makin ke sensi itu ngaruh bau darahnya itu. Berarti tergantung tingkat kebersihannya ya. Dia iya, balik kayak bersih gitu atau enggak atau mau buang sembarangan apa enggak berarti ya. Iya, nah pada saat itu lu gimana tuh? Lu bawa turun lagi kalau dibawa. Kalau Fitri kan waktu itu udah mau hari-hari udah habis, bukan hari pertama kedua. Kalau hari pertama kedua kan banyak dan itu tuh maksudnya kecium banget aromanya. Jadi udah nggak begitu kalau Fitri waktu itu. Pada saat itu kan lu sempet tersesat nih ya, salah ngambil jalur yang memang sebenarnya jalur itu tidak ada. Nah, sebelum masuk ke kiri, jalur kiri ini, lu sempat ngerasa kayak, apakah mungkin itu dimensi lainnya Gunung Slamet mungkin? Waktu itu hawanya berbeda atau gimana? Enggak, pandangannya biasa aja. Soalnya jalurnya kayak benar-benar meyakinkan, sama aja gitu, jalan setapak, lega, bukan yang sumak blok tutup, jadi nggak mikir yang aneh-aneh. Ditambah lagi kecapean juga, jadi nggak mau mikir banyak sebenarnya, kayak lebih ke males mikir. Karena kan Fitri kan sebelumnya udah pernah naik gunung juga kan, biasanya masuk ada percobaan kayak gini, sama-sama aja kok selagi jalurnya jelas gitu kan. Iya. Apalagi kan pas belum masuk ke kiri, memang dilihat, agak nanjak. Iya. Berarti memang kan ini kadang jalurnya. ada juga kan yang kayak gitu. Lebih ke males ngambil keputusan pelan-pelan karena dingin juga nggak mau lama-lama. Udah gitu karena takut juga. Takut cuma berdua doang, jadi mana yang jelas ngasal aja sebenarnya. Udah lah yang kiri gitu, tapi nggak dapat pandangan ternyata dimensi lain enggak. Pada saat itu kan lu sempat dengar suara bisingnya kayak orang ramai pesta. Dan dari arah jurang bawah ini. Logikanya di bawah itu ada desa nggak, Fit? Itu kan gelap juga ya, Fitri nggak berani santerin lama-lama ya. Tapi kayaknya enggak deh. Bukan mungkin pedesaan ya, bukan ya? Kalau menurut Fitri sih enggak, tapi kalau misalkan ada desa pun iya kemungkinan bisa sampai kedengaran ke atas gitu ya. Tapi enggak sejelas itu. Ini tuh kayak jelas banget, kenceng gitu loh Bang suaranya. Mungkin kalau cuma kayak suara dari bawah, volumenya tuh kayak agak kecil gitu kan. Iya. Ditambah lagi pas Fitri ceritain ke Bang Kojai kan ada cerita sama orang miskin juga kan. Dia bilang katanya ada suara gamelan gitu. Terus kalau kata orang basecamp sih, tapi lagi nggak ada pesta hajatan sih di sini. Dia bilang gitu. Makanya Fitri mikirnya kayaknya bukan deh. Soalnya udah cerita sama orang basecamp nggak ada yang hajatan. Berarti bukan warga desa basecamp, bukan ya? Bukan. Itu sama kejadiannya kayak Fitri pas ke Guntur. Tapi sore-sore pas ke Guntur mah itu ngedenger suara gamelannya doang. Tapi itu jelas jurang. Kan jelas kelihatan sore waktu itu. Nah, posisinya masih jauh ke bawah, masih di atas. Itu suara sedekat itu dan Fitri mikirnya kejadiannya sama kayak di Guntur kayak gitu. Jadi Fitri
udah spekulasi itu bukan desa. Karena Fitri udah pernah ngalamin pas di Guntur kayak gitu juga. Oke. Berarti lu cuma mendengar suara doang ya? Untuk gambaran visualnya itu? Enggak melihat desa itu seperti apa berarti? Enggak. Cuman rame banget, riuh lah pokoknya. Berarti. Deket banget kayak seolah-olah tuh ini misalkan kita nih, ini jurangnya. Ya udah di sini gitu loh. Rame-ramenya tuh. Bukan yang suara di bawah lagi, enggak, masih kejauhan. Berarti pada saat nge-camp sudah sampai tenda, berarti itu jarak waktunya nggak lama setelah lu sampai ya? Risa ini kan sempat kesurupan siluman monyet tuh. Iya, sosok monyet itu. Nah, mohon maaf nih, Pit, pada saat itu kan yang lain ada yang tertawa, meledek, dan juga ada yang menganggapnya serius. Itu maksudnya seperti apa tuh? Karena dia kerasukannya benar-benar bertingkah kayak gerak-gerik monyet. Nah, yang ketawa ini tuh ngiranya kita lagi bercandaan aja. Maaf gitu ya, mungkin mikirnya, ini mah cewek-cewek gunung yang iseng ya suka ngerjain-ngerjain, soalnya bener-bener kayak gini kan. Nah, awalnya pada ketawa tuh. Tapi pas dia udah mulai mau naik ke pohon tuh kan pohonnya tinggi ya, bener-bener kayak bisa kayak monyet, itu langsung pada percaya. Karena kalau misalkan dia bercanda doang, gak mungkin bisa sampai mau naik pohon kayak gitu. Ya. Selincah itu naiknya itu. Udah karena dia lumayan tinggi kan orangnya kan. Itu karena kakinya keburu ketangkep aja sama Bang Kojek kan pas lagi gini. Kalau misalkan Bang Kojek itu nggak buru-buru, mungkin dia nyampe ke atas. Oke, berarti pada saat itu hampir semua pendaki di pos 3 tahu kalau si Risa ini kesurupan. Tahu. Awalnya dikira cuma bercanda doang. Soalnya bagi mereka baru pertama kali ngelihat orang kerasukan berlagak monyet gitu. Biasa kan harimau gitu ya. Iya. Tapi monyet ini ya. Iya. Ternyata ada sangkut pautnya dengan kehidupan aslinya seperti apa? Kehidupan aslinya emang ada hubungannya sama. Ya bisa dibilang pesugihan pakai media monyet atau mungkin keluarganya. Oke. Gimana tuh, Fit? Tanggapan orang tuanya Risa tentang Risa mendapatkan suatu kejadian yang mungkin ini ada kaitannya dengan adiknya pada saat itu. Sempet tahu nggak tuh, Fit? Pas Fitri nganterin sih ya kan, mereka sempat kayak menyembunyikan kekagetannya gitu loh depan Fitri loh. Kayak, yaudah makasih Neng dari antrian di sini, masuk dulu gitu kan. Ibu-ibu udah tahu ceritanya belum kan? Fitri udah nanya kayak gitu kan, kata ibunya. Iya udah, Risya udah cerita. Kan dari awal juga kata ibu nggak usah naik gunung. Intinya tuh mereka tuh kayak nggak mau nggak mau nampilin kekhawatiran mereka di depan Fitri. Karena tapi Fitri kan udah tahu. Iya. Jadi kayak emang sengaja menutup-nutupi, udah nggak apa-apa itu mah biasa. Gitu doang jawabnya. Padahal Fitri udah tahu. Kalau Risya mah kayak diem aja, maksudnya gak usah cerita ke orang tuanya gitu. Jadi ya nggak mau diketahui gitu loh Bang. Kelihatan kayak nyembunyiin ekspresinya. Berarti jadi orang tuanya mereka nggak ngasih biasa, tanggapan lebih apa-apa. Kayak cuma nyuguhin Fitri, udah nah istirahat dulu mau pulangnya mau diantar nggak usah, nanti pesen ini aja kata Fitri gitu. Jadi berarti Fitrinya juga kayak nggak boleh lama-lama di situ gitu loh. Tapi orang tuanya pada saat itu memang diem aja berarti. Kayak mencoba kelihatan tenang gitu loh. Nggak ekspresi yang gimana-gimana. Kayak udah biasa mungkin gitu. Nggak, itu kayak cuma nyembunyiin aja sih, aslinya sih kelihatan panik. Namanya anaknya digituin kan. Setelah itu nggak ada pergaulan lagi sama dia, nggak main lagi? Enggak sih, kalau main ke rumahnya mah paling cuma kayak jadi viewer story aja sih. Nggak begitu kayak akrab juga enggak. Buat teman-teman yang mendengarkan, jangan mencontoh dan jangan dicoba ya. Hal-hal seperti ini, ingin mencari kekayaan. Resikonya besar banget sih. Menumbalkan lebih baik, nyawa ya. Iya, lebih baik yang biasa aja tapi tenang. Gak yang aneh-aneh. Iya, terima kasih banyak, Fit. Iya, sama-sama Bang, makasih juga. Datang lagi dan berbagi kisahnya. Iya, mungkin sebelum mengakhiri video kali ini, punya sepatah dua kata nih buat teman-teman yang mendengarkan ceritanya di malam kali ini. Atau mungkin mau jualan buku lagi, nggak gimana? Oh iya, kemarin kan habis podcast banyak yang mesen tuh, semenjak habis podcast dari sini. Masa iya? Banyak yang nanyain, iya. Paling mau event aja sih, kan karena masih proses PO ulang, karena yang ready-nya udah habis, jadi buku Iswara ini ada nanti Januari. Buku yang ini ya? Iya, yang kemarin banyak yang mesen dari podcast ini, udah Fitri catetin. Jadi kalau ada yang mau, boleh bisa DM langsung ke IG Fitri gitu. Atau mungkin DM ke IG besok pagi ya? Ya, tapi bisa. kalau bisa DM ke IG besok pagi, ada biaya adminnya tuh.
pesan dari Fitri sih dari pendakian ini ya, jadiin pelajaran, jangan ditiru yang jelek-jeleknya. Terus lagi kayak yang tadi Fitri cerita itu yang soal pesugihan itu. Mau sekaya apapun kalau misalkan ada dikorbanin orang yang disayang juga nggak bakal tenang hidupnya walaupun banyak duit. Jadi cari duit mah yang aman-aman aja udah. Udah itu aja. Oke, dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman serta safety dalam melakukan pendakian. Mungkin itu aja nih dari gue Bang Mange, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.